Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan PC yang pernah dirakit 10 tahun yang lalu nih. Kelamaan ya, 1 tahun yang lalu maksudnya. Cukup banyak komponen yang diganti, dari prosesor, power supply, tambah liquid cooler, dan tambah SSD NVMe. Tambah bini bos. Apa sih bahas ginian? Kalau mau nambah duitnya nambah dong. Tapi kali ini kita bakal fokus ke liquid cooler yang dipilihnya sendirian. Bagi yang penasaran gimana repotnya pasang liquid cooler satu ini, yuk tonton aja videonya sampai tuntas. Jangan lupa support terus channel ini biar semakin melambung tinggi dan menggapai mimpi di tahun yang penuh duri ini. Amin. Ya beginilah tampang PC sebelum dilakukan operasi besar-besaran. Gak cocok ya, sebelum dibongkar habis-habisan maksudnya. Dibongkar bos. Lah iya, ceritanya gini, nggak cocok ya pakai bahasa Jawa. Jadi awalnya pakai SSD SATA nih, dan pengen SSD SATA-nya ditaruh di belakang motherboard. Alhasil ya bongkar semua sekalian dirapiin. Yang mau lihat proses bongkar pasangnya, monggo, saya kasih lihat nih, tapi pakai video super speed ya, biar nggak kelamaan. Oh ya, sekedar informasi, PC yang digunakan sebelumnya udah pakai Core i3 Gen 12 ya. RAM-nya 16GB, VGA-nya RTX 3050. Power supply-nya FSP HP Pro 550W dan casingnya Aerocool Trinity Mini. Untuk detail lengkapnya saya kasih di deskripsi aja nih. Capek ngomong sendiri. Apa yang diganti bos? Sorry, lupa. Prosesornya ganti ke Core i5 12400F. Terus nambah SSD NVMe 2TB nih. Nambah liquid cooler Aigo Twister DX240. Ganti power supply MSI Mark 650W 80 plus gold. Udah sih, itu doang. Pengen beliau sih ganti VGA juga. Pas lihat dompetnya langsung teriak nih. Woi, udah kosong. Bisa bos. Ya enggak lah, canda doang. Serius amat. Aigo Dark Flash Twister DX240 versi 2.6 White. Harga Rp985.000. Ini masuk golongan liquid cooler murah meriah nih. Udah RGB lagi. Apa nggak makin cakep nih PC-nya? Tapi saya nggak bahas detailnya ya, karena fokus di sini cara instalasi liquid cooler di casing yang tergolong sempit. Sebelum dipasang liquid cooler, karena posisinya mau ditaruh di depan, kita buka cover depan casing Aerocool Trinity Mini ini. Sumpah, ini covernya keras banget ya. Pakai tenaga super power ntar pada patah pengunci covernya. Kalau nggak dibuka ya gimana pasang liquid coolernya? Serba salah nih. Terus terang, hampir seharian saya nyoba berkali-kali sampai akhirnya bisa juga nih. Tapi mohon maaf ya, videonya nggak sempet kebikin ya. Lanjut kita copot dua kipas bagian depan ini, terus masukkan liquid coolernya secara hati-hati. Dan pasang dua kipas bawaan liquid cooler dengan posisi intake ya, alias udara masuk ke dalam. Dan setelahnya kita rapiin kabel-kabelnya biar nggak berantakan. Oke, kita pasang kembali motherboardnya dan posisi stok coolernya belum saya copot nih. Kalau udah dikunci motherboardnya baru deh dicopot stok coolernya. Untuk nyopotnya gampang sih, nggak pakai repot. Lanjut, jangan lupa bersihkan pasta yang masih nempel di prosesor. Pakai rinso bos. Sembarang, emang pakaian. Pasang black plate yang udah disesuaikan dengan soketnya. Kalau bingung kalian lihat buku panduan ya. Dan ini wajib pasang 4 karet yang dikhususkan untuk LGA 1700. Modelnya begini sih, kayak ada lemnya gitu. Tapi memang ada lemnya sih. Baru deh kalian pasang 4 baut pengunci black plate-nya nih. Lanjut pemasangan bracket Intel yang rada nyusahin karena dipasangnya di area heatsink liquid coolernya. Harusnya ini masangnya di awal ya, cuma nggak apa-apa, namanya juga suka lupa. Lanjut pemasangan pasta. Nah untuk pasta sendiri takarannya secukupnya ya. Kalau mau nyontoh ya di video. Yang penting jangan terlalu kebanyakan atau malah terlalu kedikitan. Dan ini pasta bawaan dari liquid cooler. Oke, lanjut pemasangan bracket. Posisinya begini ya biar tulisannya nggak kebalik. Dan jangan lupa pasangkan 4 baut pengunci bracketnya. Silahkan dikencangkan. Lanjut rapikan dahulu kabel-kabel dari liquid cooler ini.
Sekarang saatnya kita pasang kembali kabel power supply. Karena power supply-nya jenis modular, makanya lebih enak buat diatur-atur nih. Kita pasang power connector 8 pin prosesor, lanjut 24 pin konektor motherboard, terus USB 3.0, HD audio, USB 2.0, dan kabel front panel on off. Karena niat ke depannya mau nambah harddisk lagi, kita siapin 2 kabel SATA. Sekalian deh dipasang biar nggak nyusahin besok-besoknya. Oke, lanjut pemasangan konektor 4 pin CPU. Jangan lupa pasang juga RAM-nya. Dan langkah terakhir kita pasangkan kembali VGA-nya. Sini jangan sampai lupa ya buat nyambungkan kabel power restart ke konektor restart RW bawaan dari liquid cooler nih. Ini berlaku kalau kalian nggak punya 3 pin RGB di motherboard. Lanjut pemasangan kabel power SATA dan kabel SATA ke SSD yang ada di belakang casing. Jangan lupa kabel power SATA RGB dipasang juga nih. Saatnya kita rapikan kabel-kabel yang bikin mumet nih, biar nggak nyusahin hidup. Pas dipasang penutupnya. Dilanjutkan lagi pemasangan kabel power fan konektor yang disediakan dari liquid cooler nih. Dan lanjut juga pemasangan 3 pin RGB yang nyambung-menyambung nih. Terus rapikan kembali. Setelah merapikan kabel, pasang kabel-kabel modular ke power supply. Kalau bingung masangnya, lihat juga buku panduan. Ya, kalau enggak, silahkan kalian lihat video ya. Dan pasang juga 4 baut pengunci power supply-nya. Rapikan kembali nih kabelnya. Coba lihat nih, ini sempit banget. Nggak kebayang nih kalau ditambah perangkat lagi nih, fan atau segala macamnya. Bakal tambah sumpek lihat casing ini. Kalau udah yakin, silahkan tutup kembali cover casingnya. Dan beginilah hasil merapikan kabelnya. Begitupun juga penampakan bagian depan. Gimana? Apa nggak padat banget nih coba? Montok bos. Padat montok kali ya. Cocok sih. Saatnya kita hidupkan PC-nya dan wow, PC-nya makin kelihatan cakep. Sayang sih sebenarnya karena harus mengorbankan perasaan. Maksudnya mengorbankan 2 kipas di bagian depan nih, karena liquid coolernya nggak bisa dipasang di atas. Dan juga kipas bagian depan ini ukuran 14 cm. Gak bisa dipasang bagian atas ataupun bawah. Ya jadinya nggak kepake nih. Oh ya, karena motherboardnya nggak support RGB dan kita tadi udah pasang di tombol restart ya, kalian cukup tekan tombol restart nih buat mengubah RGB-nya. Ya mau modelnya kayak gimana silahkan kalian atur sendiri ya. Lantas gimana nih suhu maksimalnya ketika udah dipasangkan liquid cooler satu ini? Oke, di sini saya coba menjalankan aplikasi Cinebench baik R24 dan R15. Suhu tertingginya tergolong adem nih, masih di bawah 60 derajat Celcius. Begitupun dengan Blender 4.0. Kemudian saya coba menyiksa prosesornya pakai aplikasi Aidan 4 selama kurang lebih 17 menit. Hasilnya masih cukup baik ya, suhu masih terjaga nih. Dan saat dihajar buat bergaming ria, khususnya game The Last of Us ya, sama game Resident Evil, suhunya naik hingga 60 derajat Celcius. Tapi masih tergolong adem loh suhu segini. Jelasnya jauh lebih adem ketimbang pakai stock cooler maksudnya. Kesimpulannya liquid cooler ini cukup baik ya untuk meredam panasnya prosesor Core i5 12400F, baik untuk gaming ataupun melakukan kerjaan berat lainnya. Hanya saja suara fan dari liquid cooler ini cukup berisik nih ketika kondisi prosesor full load, lumayan mengganggu. Selebihnya cukup oke ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan dari Aigo Dark Flash Twister DX240 V26 White. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.